Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 364. Namun sementara itu, ujung cambuk Agung Sedayu semakin sering pula meledak dengan suara yang bagaikan memecahkan langit. Tetapi ledakan-ledakan cambuk itu sama sekali tidak mencemaskan lawannya, karena bagi Ki Ajar Kumuda, ledakan-ledakan itu sama sekali tidak berarti. Meskipun demikian, Ki Ajar tidak dapat mengabaikan ujung cambuk Agung Sedayu yang akan dapat menyentuh kulitnya. Dalam pertempuran yang semakin cepat, maka Agung Sedayu pun telah semakin meningkatkan kemampuannya pula. Namun justru karena itu maka ledakan-ledakan cambuknya pun menjadi bagaikan diredam. Suaranya tidak lagi meledak bagaikan memecahkan selaput telinga. Tetapi justru karena itu, maka getaran yang timbul oleh ledakan-ledakan ujung cambuk itu, bagaikan telah menghentak-hentak dada. Ki Ajar Kumuda telah meloncat untuk mengambil jarak. Sementara Agung Sedayu tidak memburunya. Tetapi ia berdiri tegak menunggu segala kemungkinan yang dapat terjadi. Ki Ajar Kumuda berdiri termangu-mangu. Dipandanginya Agung Sedayu yang masih terhitung muda itu. Hampir di luar sadarnya Ki Ajar itu pun berkata, "Luar biasa Agung Sedayu. Ternyata kau belum sampai ke puncak ilmumu. Aku kira, kau telah menyerap sampai kemamanmu yang tertinggi. Ternyata dalam keadaan yang memaksa, kau masih mampu meningkatkan ilmumu. Ledakan ujung cambukmu telah memberikan isyarat kepadaku, bahwa kau memang memiliki kematangan ilmu yang kau sadap dari perguruan orang bercambuk. Karena itu, maka sudah sepantasnya bahwa kau merasa dirimu akan dapat membebaskanmu. Aku memang merasa bahwa aku tidak boleh selalu bergantung kepada guruku, Ki Ajar, jawab Agung Sedayu. Bagus, sahut Ki Ajar. Tetapi betapapun tinggi ilmumu, namun kau tidak akan dapat menyamai gurumu. Sedangkan gurumu sekalipun tidak akan mampu mengimbangi ilmuku sekarang ini. Tetapi bagaimanapun juga kau sudah terlalu tua untuk turun ke medan, jawab Agung Sedayu. Seperti guru. Wadakmu pun sudah tidak akan dapat mendukung kemampuan ilmumu. Tulang-tulangmu sudah rapuh, dan penalaranmu pun sudah pikun, sehingga kau akan menjadi tumpang susun untuk mengeterapkan ilmumu, betapapun banyaknya tersimpan di dalam dirimu. Ki Ajar Kumuda menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memang kagum melihat keyakinanmu akan dirimu sendiri. Dalam umurmu yang masih terhitung muda, kau telah mematangkan ilmumu. Terima kasih pujaanmu Ki Ajar, sahut Agung Sedayu. Karena itu, maka sebaiknya Ki Ajar mengurungkan niatmu untuk memancing guru datang. Tetapi Ki Ajar itu menggeleng. Katanya, sayang, aku sudah bertekad bulat. Aku menginginkan gurumu datang. Bagus, jawab Agung Sedayu. Aku pun sudah siap. Sejak semula sudah aku katakan, bahwa aku akan menyelesaikan persoalanku sendiri. Agaknya kau memang tidak dapat diajak berbicara lebih banyak. Karena itu, maka tidak ada cara lain yang dapat aku lakukan kecuali dengan kekerasan, berkata Ki Ajar Kumuda. Sebenarnya aku merasa sayang, bahwa seorang yang masih muda dan memiliki hari depan yang cerah harus dikorbankan. Tetapi aku tidak mempunyai cara lain. Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Apalagi ketika Ki Ajar Kumuda telah menggeretakkan pedang dengan ilmunya yang mendebarkan. Kilatan-kilatan cahaya yang memantul dari daun pedang itu rasa-rasanya bukan saja menyilaukan, tetapi memancarkan getaran yang aneh yang menyentuh jantungnya. Demikian Agung Sedayu melihat pedang itu berputar, maka jantungnya serasa berdegup semakin keras. Agung Sedayu termangu-mangu. Ilmu kebalnya tidak mampu menahan getaran yang langsung menusuk melalui penglihatannya menikam jantungnya. Sementara itu, ia tidak akan dapat memalingkan penglihatannya dari pedang lawannya, karena pedang itu akan dapat menembus kulitnya jika pedang itu mampu mengoyak ilmu kebalnya. Dengan demikian, maka Agung Sedayu telah mengalami kesulitan. Sementara dengan ilmu tapak prahara lawannya telah melibatnya dalam pertempuran yang sengit. Karena itulah, maka setiap kali Agung Sedayu telah meloncat surut. Setiap kali ia kehilangan penglihatannya atas pedang lawannya, maka ia selalu mengambil jarak. Ia tidak dapat mempercayakan diri pada putaran ujung cambuknya tanpa dapat melihat sasaran dengan jelas karena silau. Ki Ajar Kumuda akan dapat memanfaatkan keadaannya untuk menembus putaran ujung cambuknya itu. Untuk beberapa saat Agung Sedayu mengalami kesulitan. Bahkan ketika kilatan cahaya matahari yang memantul dari daun pedang Ki Ajar Kumuda itu bagaikan menutup matanya,
Agung Sedayu merasakan ujung pedang lawannya itu menggapai pundaknya. Agung Sedayu terdorong surut. Terasa pundaknya terasa pedih. Ternyata ujung pedang lawannya memang mampu menembus ilmu kebalnya meskipun tidak sepenuhnya. Tanpa ilmu kebal, ujung pedang itu tentu sudah menghunjam dalam-dalam dan bahkan mungkin telah melumpuhkan sebelah tangannya. Namun yang terjadi hanyalah segores tipis luka di kulitnya. Namun ujung pedang itu telah mengoyakkan bajunya dan menitikkannya darahnya pula. Kedua-duanya telah menggeram. Agung Sedayu memang menjadi marah karena lawannya telah melukainya. Namun Agung Sedayu masih selalu mampu mengendalikan diri, sehingga ia tidak menjadi kehilangan akal. Sementara itu Ki Ajar Kumuda itu pun menggeram marah. Dengan nada tinggi ia berkata, "Jadi kau memang memiliki ilmu kebal yang luar biasa kuatnya, sehingga mampu menahan tikaman ujung pedangku. Kau memang luar biasa. Tetapi luka yang segores demi segores akan dapat membuat tubuhmu arang keranjang." Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia pun menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh lawannya itu akan dapat terjadi atas dirinya. Jika ia masih saja disilaukan oleh pantulan cahaya matahari pada daun pedang lawannya, yang nampaknya memang sudah diperhitungkan dan dikembangkan dengan landasan ilmu tertentu, maka ia akan tetap mengalami kesulitan. Namun yang dilakukan oleh Agung Sedayu mula-mula adalah meningkatkan ilmu kebalnya sampai tataran tertinggi. Dengan demikian maka ia akan dapat mengurangi kemungkinan buruk pada tubuhnya, karena ujung pedang lawannya tentu akan semakin sulit untuk dapat menembusnya. Tanpa mengerahkan segenap kekuatan yang ada, maka ujung pedang itu tentu tidak akan dapat menembus ilmu kebalnya, sehingga tidak dapat menyentuh kulitnya. Sejenak kemudian pertempuran pun telah meningkat semakin sengit. Ilmu kebal Agung Sedayu yang sampai ke puncak itu telah menggetarkan udara dan menimbulkan panas yang seakan-akan memancar dari dalam dirinya. Tetapi pedang lawannya yang berputar di panasnya matahari itu masih saja menyilaukannya. Sekali-sekali bahkan seleret kilat yang tajam membuat mata Agung Sedayu bagaikan menjadi gelap. Namun Agung Sedayu yang memiliki kemampuan mengeterapkan ilmu Sabta Panggraita itu masih saja mampu serba sedikit meraba gerak dan sikap lawannya tanpa melihatnya. Dengan demikian maka pertempuran itu masih saja berlangsung, menggetarkan jantung mereka yang menyaksikannya. Gelagah Putih yang melihat segores luka di pundak Agung Sedayu memang menjadi sangat gelisah. Agaknya ujung pedang lawannya mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu yang tentu sudah diterapkannya. Tanpa ilmu kebal, maka ujung pedang itu agaknya tentu sudah akan menembus sampai ke punggung. Dalam pertempuran selanjutnya, maka Agung Sedayu beberapa kali harus berloncatan surut. Ia dapat mengetahui arah serangan lawannya, tetapi dengan ilmu tapak prahara, maka Agung Sedayu sulit memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh lawannya itu. Namun lawannya pun setiap kali memang mengumpat. Orang yang masih terlalu muda itu masih saja mampu mengatasi setiap kesulitan yang timbul sejak pertempuran itu dimulai. Meskipun Ki Ajar Kumuda mampu melukainya, tetapi luka itu sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan ketika ujung pedang Ki Ajar itu sekali lagi menyentuh tubuh Agung Sedayu, maka ujung senjata itu hanya mampu mengoyakkan bajunya dan meninggalkan goresan yang semakin tipis. Ki Ajar Kumuda itu pun mengerti bahwa Agung Sedayu telah meningkatkan ilmu kebalnya. Bahkan Ki Ajar pun mulai merasakan sentuhan udara panas di sekitar tubuh lawannya dalam jarak tertentu. Ki Ajar Kumuda itu pun menjadi semakin marah. Ketika ia meningkatkan ilmunya, maka kilatan-kilatan pantulan cahaya matahari pada daun pedangnya itu terasa menjadi semakin tajam menusuk mata dan menggetarkan jantung. Agung Sedayu tidak saja menjadi silau, tetapi getaran yang bagaikan menusuk matanya bersama cahaya matahari yang terpantul pada daun pedang itu, rasa-rasanya benar-benar telah mencengkam jantungnya. Meskipun dengan meningkatkan ilmu kebalnya Agung Sedayu dapat mengurangi akibat sentuhan pedang lawannya, namun dengan ilmunya yang lain, Ki Ajar Kumuda mampu menyerang langsung bagian dalam tubuhnya. Agung Sedayu memang menjadi semakin sulit. Namun Agung Sedayu tidak tenggelam dalam kegelisahan. Ia masih selalu berusaha untuk mengatasi segala kesulitan yang dihadapinya sebagaimana selalu dilakukannya. Ketika Agung Sedayu menyadari bahwa ia pernah bertempur melawan orang yang tidak dilihatnya, sama sekali, hanya dengan pengamatan Panggraitanya yang dilandasi ilmunya Sabta Panggraita, maka hatinya justru menjadi semakin mapan. Ia tidak lagi mempercayakan diri pada penglihatannya yang setiap kali menjadi silau, dan bahkan gelap dan tidak berhasil melihat lawannya pada saat-saat tertentu.
Sementara getaran yang keras semakin lama semakin terasa mencengkam jantungnya, maka Agung Sedayu pun telah memilih untuk tidak mempergunakan penglihatannya sama sekali. Tetapi ia mulai mempercayakan diri pada penggeraitanya yang didukung oleh ilmunya Sapta Panggraita, serta pendengarannya yang dilandasi ilmu Sapta Pangrungu. Dengan demikian maka Agung Sedayu bertempur tanpa berusaha memandang ke arah lawannya, terlebih-lebih senjatanya. Dengan panggraitanya dan pendengarannya yang dipertajam oleh ilmunya, maka Agung Sedayu dapat membayangkan apa yang akan dilakukan oleh lawannya. Dengan demikian, maka Agung Sedayu akan mampu melindungi dirinya dengan putaran juntai cambuknya. Hanya kadang-kadang saja Agung Sedayu sempat mengamati keadaan lawannya dengan matanya, kemudian memburunya menyerang dengan hentakan cambuknya, justru tidak lagi meledak-ledak. Bahkan semakin tinggi Agung Sedayu mengeterapkan ilmunya, maka suara cambuknya itu seakan-akan menjadi semakin lunak. Anak iblis, geram Ki Ajar Kumuda. Tetapi Ki Ajar Kumuda yang berilmu sangat tinggi itu pun mengerti apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu. Karena itu, maka ia pun telah mengurangi kemungkinan perlawanan Agung Sedayu dengan mengeterapkan ilmunya menyerap bunyi yang keluar dari getaran antara tubuhnya dengan sekelilingnya. Dengan demikian maka Agung Sedayu yang mempergunakan pendengarannya itu telah kehilangan jejak karena ia tidak lagi mendengar langkah kaki lawannya, sehingga dengan demikian maka Agung Sedayu hanya mempergunakan penggeraitannya saja. Memang terasa ada kesulitan bagi Agung Sedayu. Tetapi dengan demikian, kilatan cahaya matahari yang memantul dari daun pedang lawannya yang telah dikembangkan dengan ilmunya, tidak lagi menusuk lewat penglihatannya dan mengguncang jantungnya, sehingga semakin lama rasa-rasanya jantungnya akan terlepas dari tangkainya. Namun kesulitan karena Agung Sedayu tidak dapat mempergunakan pendengarannya memang sangat mengganggu. Tetapi adalah di luar dugaan, bahwa ketika sekilas-sekilas Agung Sedayu memandang pedang lawannya, pantulan cahaya matahari itu, bagaikan telah padam. Ketika Agung Sedayu terdesak beberapa langkah surut, maka penglihatannya bagaikan terbuka sepenuhnya. Baru kemudian Agung Sedayu menyadari, bahwa ia telah berada di bawah bayangan sebatang pohon cangkring tua yang besar, yang tumbuh di tanggul sungai. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Agung Sedayu. Selagi pedang lawannya tidak memantulkan cahaya matahari karena bayangan rimbunnya daun cangkring yang besar itu, maka Agung Sedayu telah melanda lawannya dengan ilmu cambuknya yang telah hampir sampai ke puncak. Lawannya meloncat beberapa langkah surut, ketika terasa ujung cambuk Agung Sedayu menggapai kulitnya. Meskipun hanya sentuhan tipis, tetapi bukan saja pakaiannya yang dikoyakkan, tetapi juga kulit lengannya. Ki Ajar Kumuda mengumpat kasar. Namun ketika ia siap untuk menyerang, maka ia sempat menengadahkan wajahnya. Dilihatnya, batang cangkring raksasa yang rimbun menutup cahaya matahari. "Licik kau," geram Ki Ajar Kumuda. "Kenapa?" bertanya Agung Sedayu. "Kau bersembunyi di bawah rimbunnya batang cangkring," jawab Ki Ajar. "Kenapa bersembunyi? Aku ada di sini." "Bukankah kau melihat aku?" bertanya Agung Sedayu pula. "Kemarilah, kita bertempur di bawah teriknya sinar matahari," jawab Ki Ajar Kumuda. "Kenapa?" "Kita bertempur di sini. Di sini udara terasa lebih segar. Kita akan dapat menghemat tenaga kita, sehingga kita akan mampu membenturkan segala macam ilmu yang kita miliki," jawab Agung Sedayu. "Persetan. Kemarilah," geram orang itu. "Kau perlu bantuan sinar matahari untuk menyilaukan mataku?" bertanya Agung Sedayu. "Apapun yang aku lakukan," jawab orang itu. "Lakukanlah di sini," jawab Agung Sedayu, yang kemudian bertanya. "Jadi bagaimana jika kita bertempur di malam hari? Sinar bintang, apalagi bulan, cukup kuat untuk dikembangkan dengan ilmuku," jawab orang itu. "Di bawah awan kelabu?" bertanya Agung Sedayu. "Persetan," geram orang itu sambil meloncat menyerang. Tetapi tanpa sinar matahari, maka Agung Sedayu dapat mengamati gerak lawannya sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian maka bukan Agung Sedayu yang mengalami kesulitan. Tetapi ilmu cambuk Agung Sedayu pada tataran tertinggi telah mampu mengacaukan pertahanan lawannya tanpa pantulan sinar matahari. Bahkan sekali lagi ujung cambuknya telah mampu mengenai tubuh Ki Ajar Kumuda, meskipun Ki Ajar mampu melibat Agung Sedayu bagaikan prahara. Sekali lagi Ki Ajar Kumuda mengumpat kasar. Dengan serta-merta ia meloncat keluar dari bayangan rimbunnya daun cangkring sambil memutar pedangnya. Agung Sedayu sama sekali tidak memperhatikan pedang itu, karena jaraknya masih cukup jauh. Sambil memandang ke arah lain, Agung Sedayu berkata,
marilah. Jangan menghindar. Namun Ki Ajar Kumuda itu telah benar-benar marah. Anak ingusan itu telah mampu melukainya meskipun tidak parah. Tetapi sentuhan ujung cambuknya itu telah menghinanya, sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi, yang bahkan telah menantang orang bercambuk itu sendiri. Karena itu, maka Ki Ajar Kumuda memang tidak mempunyai pilihan lain daripada mengakhiri pertempuran itu. Tetapi Ki Ajar Kumuda yang sudah terlanjur menjadi sangat marah itu tidak lagi berusaha untuk menangkap Agung Sedayu hidup-hidup. Baginya, asal saja ia mengakhiri pertempuran, biarpun Agung Sedayu itu mati. Karena untuk menangkapnya hidup-hidup tentu akan menjadi sangat sulit. Namun Ki Ajar Kumuda tidak ingin membunuh Agung Sedayu dengan serta-merta. Ia masih ingin menunjukkan kepada Agung Sedayu kelebihan-kelebihan perguruan Kumuda dibanding dengan perguruan orang bercambuk. Karena itu, maka Ki Ajar itu ingin membuat Agung Sedayu menjadi bingung, cemas dan kemudian putus asa, sebelum saat-saat matinya. Di saat Agung Sedayu menunggunya di bawah pohon cangkring raksasa itu, maka Ki Ajar Kumuda telah memperlihatkan kelebihannya. Dengan mengeterapkan ilmunya, puncak dari ilmu tapak prahara, maka Ki Ajar itu telah menghentakkan tangannya dengan telapak tangan terbuka ke arah rimbunnya daun cangkring raksasa itu. Tiba-tiba seleret sinar telah memancar. Kemudian meluncur dengan cepat, menyusup di antara daun cangkring yang rimbun itu. Agung Sedayu sempat mengamati sinar itu, yang tentu merupakan salah satu kekuatan ilmu lawannya. Tetapi Agung Sedayu masih juga bertanya-tanya, kenapa serangan itu justru tidak diarahkan langsung kepadanya. Ternyata Agung Sedayu melihat perbedaan kekuatan ilmu itu dengan beberapa jenis ilmu yang pernah dilihatnya. Sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang dan dirinya sendiri, maka setiap serangan berjarak itu akan membentur sasarannya dengan dahsyatnya, sehingga seakan-akan telah terjadi satu ledakan. Namun serangan yang diluncurkan oleh Ki Ajar Kumuda itu tidak demikian. Menurut penglihatan Agung Sedayu, maka serangan itu meluncur dan menyusup ke dalam rimbunnya dedaunan. Namun baru sesaat kemudian, setelah berputaran sekejap di antara dedaunan, segumpal sinar itu bagaikan meledak dengan sendirinya. Akibatnya memang dahsyat sekali. Tiba-tiba di antara rimbunnya daun cangkring itu telah terjadi putaran angin prahara yang sangat besar. Dahan dan rantingnya berputaran menggetarkan jantung. Ketika ranting-rantingnya berpatahan dan dahan-dahannya runtuh, maka mau tidak mau Agung Sedayu harus berloncatan menghindar, dan akhirnya harus keluar dari bayangan daun cangkring raksasa itu. Namun sebenarnya lah daun cangkring raksasa yang rimbun itu pun telah ikut berguguran di pasir tepian. Gelagah putih yang menyaksikan dahsyatnya ilmu yang tentu inti dari tapak prahara itu, menjadi tegang. Jantungnya berdegup semakin cepat. Sementara itu, Secaprana dan Secabawa, murid dari Ki Ajar Kumuda itu pun bagaikan membeku di tempatnya. Mereka telah mempelajari ilmu tapak prahara, namun ketika mereka melihat inti dari ilmu itu, maka mereka pun menjadi bagaikan bermimpi. Alangkah dahsyatnya, desis Secaprana. Secabawa tidak menyahut. Namun ia melihat dahan yang berpatahan dan runtuh satu persatu. Jantung Agung Sedayu yang melihat kekuatan ilmu itu memang tergetar. Darah mudanya tiba-tiba saja menggelegak. Ia tidak mau kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kelebihan dari kekuatan ilmu orang bercambuk. Ia harus menunjukkan bahwa kekuatan ilmu orang bercambuk tidak kalah dahsyatnya. Sehingga dengan demikian maka Agung Sedayu tidak lagi ingat pesan gurunya, bahwa ia sebaiknya tidak merasa perlu mempergunakan puncak ilmu yang telah dipelajarinya. Tetapi kenyataan yang dihadapinya telah membangunkan gejolak yang sangat dahsyat di dalam dirinya. Karena itu, ketika satu-satu daun masih berguguran, maka Agung Sedayu yang telah meloncat keluar dari bayangan rimbunnya pohon cangkring raksasa itu telah memutar cambuknya serta menghentakkannya pula. Tiba-tiba saja telah meluncur kekuatan inti dari ilmu cambuk perguruan orang bercambuk, menghantam batang cangkring yang tersisa. Ternyata kekuatan ilmu yang dilontarkan oleh Agung Sedayu itu tidak kalah dahsyatnya. Pohon itu telah terguncang dengan dahsyatnya. Dahan-dahan yang tidak terpatahkan oleh kekuatan ilmu Ki Ajar Kumuda, telah berderak berpatahan, sehingga pohon cangkring itu seakan-akan telah menjadi gundul karenanya. Ki Ajar Kumuda yang sama sekali tidak menduga, telah meloncat surut. Ternyata murid orang bercambuk itu benar-benar telah menguasai ilmu cambuk yang dahsyat itu. Sekali lagi Secaprana dan Secabawa bagaikan membeku di tempatnya. Jantungnya benar-benar tergoncang. Yang menunjukkan kemampuannya kemudian adalah lawan gurunya itu.
Seorang yang masih terhitung muda. Ternyata ia pun mampu melontarkan kekuatan ilmu yang dapat mengimbangi kekuatan inti ilmu tapak prahara. Bahkan ilmu lawannya itu nampak lebih garang dan mencengkam. Ki Ajar Kumuda yang memiliki pengetahuan yang sangat luas itu langsung dapat menilai bahwa ilmu cambuk yang mencapai puncak kemampuannya itu benar-benar dahsyat. Jika semula ia ingin menghancurkan kesombongan Agung Sedayu, meruntuhkan gairah serta keberaniannya dan kemudian membunuhnya dalam keadaan putus asa, maka Ki Ajar Kumuda harus melihat kenyataan itu. Agung Sedayu tidak menjadi ketakutan dan berputus asa. Tetapi ia justru telah menunjukkan kelebihannya. Karena itu, maka Ki Ajar Kumuda tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus mempergunakan kesempatan yang ada untuk menyerang langsung ke arah sasaran. Ki Ajar Kumuda yang menjadi semakin marah itu, telah menggerakkan pedangnya yang berkilat-kilat mematupkan cahaya matahari. Namun kemudian mengayunkannya mengarah kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu terkejut. Tentu inti dari tapak prahara yang dilontarkan tidak saja dengan telapak tangannya yang terbuka, tetapi dengan ujung pedang pilihan yang dimilikinya. Sebenarnya lah seleret cahaya telah meluncur ke arah Agung Sedayu. Demikian cepatnya. Namun Agung Sedayu memiliki ilmu yang tinggi pula, serta ilmu meringankan tubuh. Karena itu, maka ketika Agung Sedayu mengerahkannya, maka telah mampu menghindari serangan itu sambil meloncat menjauh. Gumpalan sinar yang menyilaukan telah hinggap di tempat Agung Sedayu semula berdiri. Kemudian bagaikan meledak dengan menimbulkan putaran angin prahara yang dahsyat, mengangkat pasir dan menghamburkannya. Jika saja Agung Sedayu tidak sempat menghindar, maka tubuhnya akan dilumatkan oleh ledakan itu, kemudian kepingan tubuhnya akan diangkat pula oleh angin prahara dan disebarkan di tepian, menjadi makanan burung pemakan bangkai. Tetapi hal itu ternyata tidak terjadi. Namun Agung Sedayu pun harus menjadi lebih berhati-hati. Ia sudah memperhitungkan bahwa kekuatan ilmu orang itu tentu akan dapat menembus ilmu kebalnya, sehingga karena itu ia harus berusaha menghindari setiap serangan yang datang ke arahnya. Dalam pada itu, lawannya yang melihat Agung Sedayu menghindar, ternyata tidak melepaskannya. Sekali lagi ia mengangkat pedangnya, memutarnya seakan-akan mengambil ancang-ancang, dan kemudian mengayunkannya ke arah Agung Sedayu. Sekali lagi Agung Sedayu sempat mengelak. Ketika serangan berikutnya datang, maka sekali lagi dan sekali lagi Agung Sedayu harus berloncatan menghindari serangan-serangan itu. Tetapi sekali datang saatnya, bahwa Agung Sedayu tidak boleh membiarkan dirinya sekedar menjadi sasaran. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, Agung Sedayu telah mempersiapkan dirinya. Demikian ia meloncat menghindar, maka ia pun segera memutar cambuknya sebagaimana dilakukan lawannya dengan pedangnya. Namun lawannya ternyata memiliki kelebihan waktu sekejap dari Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu masih sempat melepaskan ilmunya membentur gumpalan cahaya yang terbang ke arahnya. Dua kekuatan ilmu yang pilih tanding telah saling berbenturan, langsung pada garis serangan masing-masing. Ternyata benturan itu telah berpengaruh pula pada mereka yang telah melontarkannya. Dua gumpalan cahaya itu seakan-akan meledak dengan dahsyatnya. Getarannya langsung memantul kembali ke arah sumbernya. Sehingga karena itu, maka Agung Sedayu telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan sulit baginya untuk tetap mempertahankan keseimbangannya, sehingga hampir saja Agung Sedayu jatuh terguling. Hanya dengan susah payah saja ia dapat bertahan untuk tetap berdiri. Sementara itu, Agung Sedayu harus mengakui bahwa lawannya memiliki pengalaman lebih banyak. Sebagai seorang yang telah mencapai tingkat ilmu serta umur yang lebih dari setengah abad, maka pengenalannya atas dunia kanuragan telah lebih luas. Meskipun demikian orang itu juga terguncang, bahkan hampir saja ia terlempar. Hanya dengan ketangkasannya, maka ia dapat menggeliat bahkan meloncat beberapa langkah untuk mencapai keseimbangannya kembali. Tetapi dengan menahan nyeri di dadanya ia sempat berkata, "Beruntunglah bahwa kau memiliki ilmu kebal, Agung Sedayu." Getaran yang memantul karena benturan itu yang bersifat wadak telah tertahan oleh ilmu kebalmu. Tetapi kau tidak akan mampu menahan getaran yang langsung terpantul ke bagian dalam tubuhmu, sebagaimana kilatan cahaya matahari yang terpantul oleh daun pedangku lewat penglihatan matamu. Agung Sedayu yang sudah berhasil tegak kembali berdiri termangu-mangu. Beruntunglah bahwa ia memiliki ilmu kebal yang dapat membantunya sehingga ia tidak mengalami kesulitan yang parah. Namun seperti yang dikatakan oleh lawannya, bahwa pantulan kekuatan yang terjadi karena benturan itu, yang langsung menyusup ke bagian dalam tubuhnya telah membuat nalarnya memang menjadi agak sesat.
Namun beberapa saat kemudian, keduanya telah tegak berdiri saling berhadapan pada jarak belasan langkah. Keduanya telah bersiap untuk menghadapi pertempuran yang menentukan. Dalam pada itu, dedaunan yang rimbun dari sebatang cangkring raksasa itu pun telah berguguran di tanah bersama ranting dan dahan-dahannya. Karena itu, maka Agung Sedayu tidak lagi berada di tempat yang terlindung. Dengan demikian, maka ketika lawannya itu memutar pedangnya, maka kilatan-kilatan cahaya matahari mulai lagi menusuk ke matanya dan langsung menyusup menggetarkan jantungnya. Agung Sedayulah yang kemudian memutuskan bahwa pertempuran itu harus segera berakhir, apapun yang terjadi. Karena itu, maka Agung Sedayu telah berniat untuk menyerang dengan mempergunakan puncak kemampuannya dalam ilmu cambuk untuk menyelesaikan pertempuran itu, meskipun ia sadar bahwa Ki Ajar Kumuda itu pun memiliki ilmu yang tinggi pula. Karena itu, maka sebelum jantungnya menjadi hangus, maka Agung Sedayu telah memutar cambuknya mengambil ancang-ancang, untuk melontarkan ilmunya yang jarang ada duanya. Namun sikapnya itu segera dikenal oleh lawannya, sehingga lawannya pun telah melakukan pula. Bahkan dengan mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan yang ada padanya. Namun Agung Sedayu tidak mau didahului. Dengan mengerahkan kemampuan ilmu cambuknya yang hampir mencapai tataran tertinggi itu, maka ia telah menyerang lawannya. Tetapi pada saat yang bersamaan, maka Ki Ajar Kumuda pun telah melakukannya pula. Menyerang Agung Sedayu dengan inti kekuatan ilmu tapak prahara. Sekali lagi dua kekuatan ilmu raksasa telah berbenturan. Getarannya yang memantul ternyata cukup dahsyat. Dua kekuatan yang dilambari dengan pengerahan kemampuan itu, telah menghantam kembali sumbernya dengan gelombang getaran kekuatan yang sangat besar. Dalam puncak ilmu masing-masing, maka Ki Ajar Kumuda memang selapis lebih tinggi dari kekuatan ilmu Agung Sedayu. Meskipun ilmu Agung Sedayu sudah merambah sampai ke puncak, tetapi Ki Ajar Kumuda telah lebih dahulu mencapainya pada inti kekuatan ilmu tapak prahara. Sementara Agung Sedayu masih harus menjalani laku terakhir dari puncak ilmunya. Namun Agung Sedayu mempunyai perisai yang dapat membantunya melindungi dirinya dari gelombang getaran yang memantul dari benturan itu. Pantulan yang bersifat wadak telah tertahan oleh ilmu kebalnya. Namun yang langsung menyusup ke dalam tubuhnya, telah melemparkan Agung Sedayu beberapa langkah surut. Ternyata Ki Ajar Kumuda telah mengerahkan segala yang ada dalam dirinya, melampaui serangannya yang terdahulu. Agung Sedayu memang jatuh terguling di pasir tepian. Betapa jantungnya serasa menjadi sakit oleh goncangan yang terjadi karena benturan itu. Tetapi ternyata bahwa Ki Ajar Kumuda yang tidak mempergunakan ilmu kebal selain daya dalam tubuhnya yang tinggi itu, telah terlempar pula sebagaimana Agung Sedayu. Ia pun telah terjatuh berguling di pasir tepian, sementara isi dadanya bagaikan runtuh dari tangkainya. Namun keduanya masih juga bangkit berdiri. Hampir bersamaan, pula keduanya telah bersiap untuk melepaskan serangan dengan kekuatan terakhir mereka. Sebenarnya lah bahwa keduanya sudah tidak lagi mampu membuat pertimbangan-pertimbangan yang mapan. Keduanya harus melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan. Jika mereka gagal, maka yang gagal itu tidak akan pernah dapat naik ke tanggul sungai itu untuk selama-lamanya. Karena itu, maka sesaat kemudian keduanya telah menghentakkan sisa kemampuan dan kekuatan mereka. Dalam hentakan yang tidak lagi ada pilihan, ternyata keduanya masih mampu mengerahkan puncak dari kekuatan dan kemampuan mereka, dilambari dengan ilmu raksasa yang jarang ada duanya. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu telah menghempaskan serangannya sekali lagi. Sementara itu, Ki Ajar Kumuda sama sekali sudah tidak tertarik lagi untuk meloncat menghindari serangan itu. Tetapi ia pun telah melemparkan serangannya dengan puncak kemampuannya. Sekali lagi benturan itu terjadi. Agung Sedayu sama sekali tidak berusaha untuk menahan dirinya yang sekali lagi terlempar beberapa langkah. Dibiarkannya dirinya terdorong, dan kemudian jatuh berguling tanpa bertahan sama sekali, selain mengeterapkan ilmu kebalnya. Namun dengan demikian Agung Sedayu telah sempat mengeterapkan ilmunya yang lain. Pada saat yang bersamaan maka Ki Ajar Kumuda yang ilmunya selapis lebih tinggi dari Agung Sedayu itu telah mengalami keadaan yang sama sebagaimana terjadi atas Agung Sedayu. Namun Ki Ajar Kumuda dengan daya tahannya yang tinggi telah berusaha untuk segera bangkit. Tetapi pada saat itulah, maka Agung Sedayu yang membiarkan dirinya pada saat jatuh itu, tanpa berusaha bangkit lebih dahulu telah menyerang Ki Ajar Kumuda. Tidak dengan kemampuan ilmu cambuknya yang jarang ada duanya itu.
Namun sebagaimana dikatakan oleh gurunya bahwa ilmunya yang lain akan dapat mendukung kemampuannya dalam olah kanuragan, sehingga Agung Sedayu tidak saja terpancang pada ilmu cambuknya. Ki Ajar Kumuda sama sekali tidak menduga bahwa serangan berikutnya telah datang begitu cepat. Ternyata Agung Sedayu yang masih terbaring di pasir tepian itu telah menyerang lawannya dengan kekuatan sorot matanya. Ki Ajar Kumuda terkejut. Tetapi ia terlambat. Serangan itu sama sekali tidak sempat dibenturnya dengan kekuatan ilmunya, inti tapak prahara. Karena itu, maka yang terdengar kemudian adalah keluhan tertahan. Serangan Agung Sedayu yang tiba-tiba itu telah melemparkan Ki Ajar Kumuda sekali lagi, sehingga Ki Ajar jatuh berguling di tanah. Serangan itu memang tidak sedahsyat kekuatan puncak ilmu cambuk dari perguruan orang bercambuk. Namun ilmu itu pun merupakan ilmu yang jarang ada duanya. Kekuatan serangan Agung Sedayu itu bagaikan jarum-jarum sinar yang menembus ke dalam tubuh lawannya dan meremas segala isinya. Tetapi Ki Ajar Kumuda tidak menyerah. Ia masih berusaha untuk bangkit berdiri, sebagaimana Agung Sedayu kemudian juga berusaha bangkit. Dalam keadaan yang sulit, Ki Ajar Kumuda masih juga berusaha memutar pedangnya dengan kilatan pantulan cahaya matahari yang menyusup langsung lewat mata Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu tidak lagi mau berpaling, apapun yang terjadi. Ia pun telah memutar cambuknya untuk dengan kekuatan terakhir melontarkan serangannya, sebagaimana akan dilakukan oleh Ki Ajar Kumuda. Dalam waktu yang hampir bersamaan keduanya telah melontarkan ilmunya. Keduanya sudah tidak lagi sempat membuat perhitungan-perhitungan yang rumit karena keadaan mereka. Mereka hanya mampu membuat perhitungan terakhir, menang atau mati. Namun keadaan Ki Ajar Kumuda sudah jauh lebih buruk dari keadaan Agung Sedayu. Serangan Agung Sedayu yang dilontarkannya dengan sorot matanya dan seakan-akan meremas isi dada Ki Ajar Kumuda, telah membuat orang tua itu kehilangan sebagian besar dari tenaganya. Karena itulah, maka lontaran ilmunya pun telah menjadi semakin lemah. Sementara Agung Sedayu masih sempat menghentakkan sisa tenaganya untuk terakhir kali dalam pertempuran yang mendebarkan itu. Yang terjadi kemudian memang sebuah benturan ilmu. Namun akibatnya sudah sangat berlainan. Pantulan getaran kekuatan ilmu itu menjadi berat sebelah. Kekuatan ilmu Agung Sedayu yang lebih besar telah mendorong gelombang getaran kekuatan ilmunya, karena perlawanan ilmu Ki Ajar Kumuda tidak mampu lagi menghentikannya. Dengan demikian maka kekuatan ilmu yang dilontarkan oleh Agung Sedayu itu telah menghantam tubuh Ki Ajar Kumuda yang memang sudah menjadi lemah itu. Akibatnya memang sangat menentukan. Ki Ajar Kumuda telah terlempar sekali lagi, jatuh terbanting membentur batu pada sedi tebing. Agung Sedayu yang sempat menghentakkan kekuatannya yang tersisa itu masih berdiri tegak. Pantulan getaran ilmunya hanya menyentuhnya lemah. Namun karena kekuatan yang ada di dalam dirinya telah dihentakkannya sampai tuntas, maka sentuhan kekuatan pantulan ilmu yang lemah itu pun telah mendorongnya jatuh terbaring. Bahkan untuk beberapa saat Agung Sedayu masih belum sempat bangkit. Gelagah Putih terkejut melihat keadaan Agung Sedayu. Ia pun segera berlari mendekat. Dilihatnya wajah Agung Sedayu yang pucat. Darah yang masih meleleh dari luka meskipun tidak terlalu deras. "Kakang," desis Gelagah Putih. Agung Sedayu memang berusaha untuk bangkit. Namun ia hanya mampu untuk duduk bersandar pada kedua tangannya dibantu oleh Gelagah Putih yang berjongkok di sampingnya. "Bagaimana dengan Ki Ajar?" desis Agung Sedayu. Gelagah Putih berpaling. Ia melihat murid Ki Ajar itu pun telah berjongkok di dekat gurunya. Sebenarnya lah keadaan Ki Ajar jauh lebih parah dari keadaan Agung Sedayu. Bahkan dadanya rasa-rasanya sudah menjadi pecah dan tulang-tulangnya berpatahan. "Aku akan melihatnya Kakang," berkata Gelagah Putih kemudian. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, "Aku juga akan melihatnya." "Tetapi keadaan Kakang," desis Gelagah Putih. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia berusaha untuk duduk bersila sambil menyilangkan tangan di hadapannya. Dengan demikian Agung Sedayu berusaha untuk mengatur pernafasannya agar keadaan tubuhnya menjadi lebih baik, sehingga ia tidak kehilangan seluruh tenaganya yang tersisa. Namun ketika Agung Sedayu mulai memejamkan matanya sambil memusatkan nalar budinya, maka tiba-tiba saja terdengar Secabawa berteriak. "Kau bunuh guruku. Kau pun harus mati." Seperti orang kehilangan akal Secabawa telah berdiri menyerang Agung Sedayu yang sedang melakukan pemusatan nalar budinya,
mengatur pernafasannya untuk mendapatkan tingkat keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun telah meloncat dan berteriak tidak kalah lantangnya. "Jangan menjadi gila! Berhenti di tempatmu!" Tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Secabawa telah meloncat langsung menyerang Gelagah Putih yang telah melangkah beberapa langkah maju. Gelagah Putih memang tidak sempat berbuat sesuatu kecuali mempertaruhkan segenap ilmu yang dimilikinya. Kekuatan ilmu yang diwarisinya dari perguruan Kisah Dewa serta peningkatan alas kekuatan dan kemampuannya oleh pengaruh kekuatan ilmu Raden Rangga, dan yang terakhir adalah gurunya Ki Jayaraga, telah dengan cepat dipersiapkan untuk membentur ilmu Secabawa, yang menurut perhitungan Gelagah Putih tentu sudah memiliki ilmu tapak prahara. Sejenak kemudian, maka serangan Secabawa yang memang dilambari dengan ilmu tapak prahara pada tingkat pertama itu telah membentur kekuatan ilmu Gelagah Putih yang lebih mantap. Karena Gelagah Putih tidak tahu pasti tingkat kemampuan ilmu lawannya, maka Gelagah Putih telah melindungi dirinya dengan ilmunya dengan segenap kekuatan dan kemampuannya. Karena itu, yang terjadi adalah benturan yang kurang seimbang. Secabawa telah terlempar beberapa langkah surut dan terbanting di pasir tepian, langsung menjadi pingsan. Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Ia sama sekali tidak berniat membuat lawannya pingsan. Tetapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk membuat perhitungan-perhitungan yang cermat, sehingga hanya mempergunakan kekuatan ilmu yang diperlukan saja. Sejenak Gelagah Putih justru termangu-mangu. Ketika ia berpaling ke arah Agung Sedayu, maka dilihatnya Agung Sedayu masih memejamkan matanya mengatur pernafasannya. Dalam keadaan yang demikian yang terdengar adalah teriakan Secaprana. "Heh, kau apakan adikku?" Namun suaranya kemudian melemah. "Bunuh aku sama sekali." Gelagah Putih menjadi bingung. Ia tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu telah membuka matanya, mengurai tangannya dan berdesis. "Gelagah Putih." Gelagah Putih dengan tergesa-gesa mendekati kakak sepupunya yang juga gurunya. "Apa yang telah terjadi?" bertanya Agung Sedayu. Orang itu dengan tiba-tiba saja telah menyerang kakang yang sedang berusaha mengatur pernafasan. "Aku telah membenturnya. Tetapi akibatnya di luar dugaanku," jawab Gelagah Putih. "Sebenarnya aku masih memerlukan waktu," berkata Agung Sedayu. "Tetapi keadaanku sudah berangsur baik. Karena itu, bantu aku melihat keadaan Ki Ajar." Gelagah Putih tidak menjawab. Ia pun kemudian berusaha memapah Agung Sedayu yang berjalan tertatih-tatih mendekati tempat Ki Ajar berbaring. Namun Agung Sedayu sempat berhenti sebentar melihat keadaan Secabawa. Katanya, "Ia hanya pingsan. Mudah-mudahan ia dapat segera baik kembali, sehingga ia dapat membantu mengurus gurunya." Meskipun agak sulit, namun akhirnya Agung Sedayu pun telah sampai juga ke tempat Ki Ajar berbaring. Ternyata Ki Ajar Kumuda masih hidup. Bahkan ia masih membuka matanya dan berdesis. "Kau tidak mati Agung Sedayu?" Agung Sedayu berdiri tidak terlalu dekat dibantu oleh Gelagah Putih. Sementara Secaprana yang terluka itu berjongkok di sisi gurunya yang terbaring. "Sebagaimana kau lihat, Ki Ajar," jawab Agung Sedayu. "Tepat, menyusup di antara daun cangkring yang rimbun itu." "Kau memang luar biasa," jawab Ki Ajar dengan suara sangat lemah. "Aku salah menilaimu. Aku kira kau hanya memiliki bekal tunggal ilmu orang bercambuk. Namun ternyata kau memiliki 1000 macam ilmu di dalam dirimu. Aku yakin belum semua ilmumu kau gelar di arena kecil ini. Jadi yang aku kira dongeng itu agaknya benar-benar terjadi, bahwa kau adalah sahabat dan sekaligus bersama-sama menyadap ilmu bersama dengan Panembahan Senapati, dan sekali-sekali bersama Pangeran Benawa." Agung Sedayu tidak menjawab. Sementara orang itu berkata selanjutnya, "Jika kau bertemu dengan gurumu, katakan bahwa aku mengaku kalah. Ilmu cambuk gurumu tentu masih lebih baik dari ilmumu, sehingga sudah pasti aku tidak akan dapat mengimbanginya, menilik dari tingkat kemampuan muridnya. Ternyata yang kau katakan benar, bahwa kau dapat membebaskan dirimu sendiri." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Terasa dadanya sendiri masih saja sakit. Tulang-tulang iganya bagaikan menjadi retak. Namun keadaan Ki Ajar Kumuda itu tiba-tiba nampak menjadi sangat buruk. Ketika itu ia ingin berbicara lagi, maka darah nampak meleleh di bibirnya. "Ki Ajar," desis Agung Sedayu. Ki Ajar mencoba untuk tersenyum. Katanya,
Aku mengucapkan selamat. Wajah Ki Ajar yang pucat itu menjadi semakin pucat. Sementara itu, Secaprana yang luka itu menjadi cemas melihat keadaan gurunya. Ketika gurunya itu berpesan kepadanya dengan suara yang sangat lemah, maka Secaprana itu telah mendekatkan telinganya ke mulut Ki Ajar. Kau harus melihat kenyataan ini, berkata Ki Ajar. Aku tidak mampu mengalahkan murid orang bercambuk yang berilmu rangkap 1000 itu. Karena itu, jangan bermimpi untuk melakukan sesuatu atasnya. Secaprana mengangguk kecil sambil menjawab. Ya guru. Bagus, jawab Ki Ajar. Aku pun harus mengakui kenyataan yang akan terjadi atas diriku. Ki Ajar itu berhenti sejenak, lalu dengan sisa tenaga yang ada di dalam dirinya ia berkata. Agung Sedayu. Aku minta maaf. Kau tidak bersalah Ki Ajar, jawab Agung Sedayu. Nampaknya aku melakukan kebiasaan dari orang-orang yang bergumul dalam kehidupan olah kanuragan. Dibumbui oleh ketamakanku, justru karena aku ingin memanfaatkan hubungan buruk antara Madiun dan Mataram, desis Ki Ajarku muda. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun dilihatnya keadaan Ki Ajar menjadi semakin buruk. Bahkan sejenak kemudian orang tua itu berdesis. Aku tidak siap menghadapi keadaan ini. Karena itu pesanku kepada murid-muridku, berhati-hatilah. Cari jalan yang lebih baik dari yang pernah kita tempuh. Guru, desis Secaprana yang menjadi sangat cemas. Ki Ajar tidak menjawab. Tetapi, ia mencoba tersenyum sekali lagi. Namun orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak mampu berbuat apa-apa ketika orang itu kemudian memejamkan matanya. Nafasnya pun kemudian perlahan-lahan terhenti untuk selamanya. Agung Sedayu pun menarik nafas dalam-dalam. Sambil memalingkan wajahnya ia berkata kepada Gelagah Putih. Gelagah Putih. Beri isyarat kepada Ki Gede dengan panah sendarenku. Kita memerlukan mereka. Jangan serahkan aku kepada prajurit Mataram, berkata Secaprana, yang di luar sadarnya telah berpaling kepada saudara seperguruannya yang pingsan. Namun Secabawa telah berusaha untuk bangkit setelah ia menyadari keadaannya. Agung Sedayu memang berpikir tentang kemungkinan itu. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya. Apakah kau dan saudara seperguruanmu yang baru sadar itu akan dapat mengurus gurumu? Secaprana memandang gurunya yang terbaring diam dengan tatapan mata yang sayu. Harapannya bagi masa depannya seakan-akan telah pudar bersamaan dengan gurunya itu. Namun Secaprana itu pun berkata. Aku akan mengurus guru, bagaimanapun juga keadaanku. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Sementara itu Secabawa telah berusaha untuk bangkit meskipun keadaannya sangat buruk. Sebentar lagi keadaannya akan membaik, berkata Secaprana kemudian. Agung Sedayu yang lemah itu mengangguk, katanya. Baiklah. Jika demikian maka Gelagah Putih tidak akan melepaskan isyarat itu. Bagaimana dengan keadaanmu sendiri, bertanya Secaprana. Aku masih akan mampu berjalan sampai ke perkemahan, jawab Agung Sedayu. Ia pun kemudian telah minta diri kepada Secaprana sambil berkata. Aku tidak berniat membunuh. Aku hanya ingin melepaskan diriku sendiri dari rencananya untuk mempergunakan aku memancing guru. Aku mengerti, sahut Secaprana. Dengan demikian maka Agung Sedayu pun telah meninggalkan tempat itu, menyusuri tepian menuju ke perkemahan. Beberapa lama mereka menyusuri tepian, karena Agung Sedayu yang lemah itu tidak mampu lagi berjalan sewajarnya. Bahkan Agung Sedayu mengalami kesulitan ketika ia berusaha memanjat tebing yang tidak terlalu tinggi. Namun akhirnya atas bantuan Gelagah Putih, maka keduanya pun kemudian telah berada di atas tanggul. Tetapi justru karena keadaan Agung Sedayu, maka keduanya memerlukan waktu sejenak untuk beristirahat. Rasa-rasanya tenaga Agung Sedayu telah habis terhisap oleh pertempuran yang sengit itu, serta usahanya untuk menghentakkan kekuatannya yang terakhir masih tersisa di dalam dirinya. Namun ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, maka mereka telah melihat beberapa orang pengawal berkuda melintas di hadapan mereka. Ternyata para pengawal itu telah melihatnya pula, sehingga karena itu maka mereka pun telah melarikan kuda mereka mendekat. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Para peronda berkuda itu bukan pengawal dari tanah perdikan menoreh. Karena itu maka Agung Sedayu pun berdesis. Kita jangan membuat mereka melibatkan diri dalam persoalan ini. Jadi apa jawab kita jika mereka bertanya kepada kita, terutama keadaan Kakang Agung Sedayu, bertanya Gelagah Putih.
Kita katakan bahwa aku tergelincir dari tanggul yang kebetulan berbatu padas, jawab Agung Sedayu. Apakah mereka akan percaya? Sahut Gelagah Putih. Percaya atau tidak percaya, tetapi itu lebih baik, desis Agung Sedayu pula. Gelagah Putih tidak sempat bertanya apapun lagi. Para peronda itu telah begitu dekat. Pemimpin kelompok dari para peronda itu pun kemudian telah menyebut kata sandi, yang dijawab pula oleh Gelagah Putih. Kalian dari pasukan siapa? Jawab Gelagah Putih. Kalian dari mana? Dari Pegunungan Sewu, jawab pemimpin kelompok itu, yang kemudian bertanya. Kenapa kalian ada di sini? Tidak apa-apa, jawab Agung Sedayu. Sekedar melihat-lihat keadaan. Kenapa dengan pakaianmu? Bertanya pemimpin peronda itu pula. Oh, Agung Sedayu yang duduk di atas tanggul itu mencoba tersenyum. Aku telah tergelincir di atas batu-batu padas di tikungan. Aku terjatuh ke bawah dan bajuku telah koyak. Bahkan kulitku. Pengawal itu termangu-mangu. Namun hampir di luar sadarnya pemimpin peronda itu bertanya. Siapa nama kalian? Agung Sedayu, dan ini adalah sepupuku, Gelagah Putih, jawab Agung Sedayu. Agung Sedayu? Pembantu utama Ki Gede menoreh, bertanya pemimpin kelompok peronda itu. Aku memang salah seorang pembantu Ki Gede, jawab Agung Sedayu. Maaf Kisanak. Aku sudah pernah mendengar namamu. Tetapi belum begitu jelas mengenal wajahmu. Nampaknya aku memang pernah melihatmu sekali dua kali di antara pasukanmu, berkata pemimpin kelompok itu pula. Oh, begitu. Agung Sedayu masih berusaha tersenyum. Tetapi kenapa kau tergelincir? Bertanya pemimpin kelompok itu pula. Ya begitulah. Aku memang kurang berhati-hati. Aku tidak mengira bahwa batu padas di atas tanggul dititipkan itu rapuh. Demikian aku menginjaknya, maka batu padas itu pun runtuh, jawab Agung Sedayu. Para peronda itu pun kemudian bersiap untuk melanjutkan tugas mereka. Namun pemimpin peronda itu masih bertanya. Apakah kalian memerlukan pertolongan? Tidak. Aku tidak apa-apa, jawab Agung Sedayu yang masih duduk di tanggul. Hanya sedikit terkejut. Para peronda itu mengangguk-angguk. Pemimpinnya kemudian berkata. Baiklah. Jika demikian, biarlah aku meneruskan tugasku. Silahkan Kisanak, jawab Agung Sedayu. Sejenak kemudian, maka peronda itu pun telah meninggalkan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Semakin lama menjadi semakin jauh ke Cakrawala. Baru kemudian Agung Sedayu berkata, marilah. Aku kira aku sudah dapat berjalan sendiri perlahan-lahan. Sebenarnya lah Agung Sedayu sudah dapat berjalan tanpa dibantu oleh Gelagah Putih. Tetapi perlahan-lahan, tubuhnya masih terasa lemah sekali. Bahkan bagian dalam tubuhnya masih terasa sakit. Namun akhirnya Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah memasuki perkemahan. Setiap orang yang bertanya telah dijawabnya, bahwa ia telah tergelincir jatuh dari tebing sungai karena kakinya menginjak pada siang rapuh. Memang ada orang yang menjadi heran, kenapa Agung Sedayu begitu mudah jatuh tergelincir ke dalam sungai, dan selain pakaiannya, tubuhnya juga terkoyak. Namun pada umumnya mereka telah menjawabnya sendiri, bahwa Agung Sedayu tentu tidak mengeterapkan kekuatan ilmunya ketika ia berjalan-jalan di tanggul. Sebenarnya lah keadaan Agung Sedayu telah mencemaskan Ki Gede dan beberapa orang yang mengetahui apa yang terjadi. Apalagi ketika kemudian Gelagah Putih membawa Agung Sedayu berbaring di perkemahannya. Bagaimana keadaannya? Bertanya Ki Gede. Gelagah Putih mencoba memberikan gambaran sebenarnya tentang keadaan Agung Sedayu, meskipun hanya kepada Ki Gede dan Prastawa. Jadi Agung Sedayu mengalami luka dalam? Bertanya Ki Gede. Ya Ki Gede, jawab Gelagah Putih. Bagaimana seandainya besok terjadi perang antara Mataram dan Madiun? Desak Ki Gede. Mudah-mudahan keadaannya berangsur baik, jawab Gelagah Putih. Lalu katanya pula. Agaknya Kakang Agung Sedayu telah membawa beberapa jenis obat. Mudah-mudahan ada di antaranya yang dapat membantu keadaannya sendiri. Sebenarnya lah, dibantu oleh Gelagah Putih, Agung Sedayu telah berusaha untuk mengobati dirinya sendiri. Sebagai murid Kiai Gringsing yang ahli dalam hal obat-obatan, maka serba sedikit Agung Sedayu juga mengerti tentang obat-obatan. Beberapa butir obat telah ditelannya. Sebenarnya Agung Sedayu ingin melakukan semacam semadi untuk mengatasi kesulitan di dalam tubuhnya.
Namun nampaknya sulit baginya untuk mendapatkan tempat yang baik di perkemahan tanpa menarik perhatian orang lain, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Aku akan melakukannya sambil berbaring, berkata Agung Sedayu. Tolong, agar aku tidak terlalu banyak terganggu. Gelagah Putih mengangguk sambil berdesis. Aku akan melakukannya, Kakang. Dengan demikian maka Gelagah Putih telah menunggui Agung Sedayu yang terbaring, seakan-akan sedang tidur. Tidak seorang pun yang mengerti apa yang sebenarnya telah dilakukannya, kecuali orang-orang tertentu. Ki Gede yang kemudian diberitahu oleh Gelagah Putih pun berkata, "Baiklah. Biarlah Prastawa mengambil semua tugasnya, terutama untuk hari ini. Meskipun bukan kebiasaannya, namun Agung Sedayu dapat melakukannya. Memperbaiki keadaan bagian dalam tubuhnya, mendorong obat-obatan yang telah ditelannya untuk bekerja lebih baik di dalam dirinya, sambil berbaring. Justru satu pengalaman baru bagi Agung Sedayu. Sementara itu, tidak terjadi sesuatu yang menarik perhatian pada pasukan Mataram di sayap kiri itu. Pangeran Mangkubumi memang telah memanggil para pemimpin pasukan untuk mengadakan hubungan sebagaimana dilakukan setiap hari. Tetapi tidak ada perintah yang diberikan kecuali untuk tetap memelihara kewaspadaan. Dalam pada itu, pasukan Mataram dalam keseluruhan masih saja bertahan untuk tidak bergerak. Sedangkan pasukan Madiun pun sama sekali tidak berniat untuk menyerang kedudukan pasukan Mataram di seberang Kali Dadung. Namun sebagaimana pasukan Mataram, maka pasukan yang telah dipersiapkan di Madiun itu pun tidak mengurangi kewaspadaan mereka. Setiap kali sekelompok-sekelompok pasukan telah meronda mengamati keadaan. Agung Sedayu ternyata mengalami kesulitan yang agak bersungguh-sungguh. Luka di bagian dalam tubuhnya tidak segera dapat diatasinya. Namun obat yang telah ditelannya, serta usahanya untuk mengatasinya dengan mengerahkan daya tahan di tubuhnya serta mengatur pernafasannya, dapat membantunya memperingan kesulitan di bagian dalam tubuhnya itu. Menjelang senja, maka rasa-rasanya Agung Sedayu mendapat kesempatan untuk melakukan semadi dengan sebaik-baiknya. Dalam gelapnya malam, Agung Sedayu sengaja tidak menyalakan lampu di perkemahannya, sehingga perkemahannya menjadi gelap. Sementara itu, ia dapat duduk dan melakukan semadi dengan sebaik-baiknya. Udara malam yang sejuk, serta kesungguhan dalam semadinya, serta obat yang telah ditelannya lagi, maka keadaan tubuh Agung Sedayu menjadi semakin baik. Nafasnya telah menjadi longgar, sementara yang terasa pedih sudah berkurang. Lewat tengah malam, maka Agung Sedayu telah mengakhiri semadinya. Meskipun keadaannya sudah menjadi semakin baik. Tetapi ia tidak dapat memacu dirinya sendiri untuk mengatasi kelemahan tubuhnya. Bersama Gelagah Putih maka Agung Sedayu berjalan-jalan di antara pasukan pengawal tanah perdikan yang sedang beristirahat. Mereka nampak tertidur dengan lelap. Sementara mereka yang bertugas di dalam lingkungan pasukan itu sendiri telah menyapa Agung Sedayu tanpa menduga sama sekali bahwa Agung Sedayu itu masih dalam keadaan lemah. Agung Sedayu sendiri selalu tersenyum sebagaimana kebiasaannya. Sedangkan Gelagah Putih menjawab beberapa pertanyaan dari para pengawal itu. Namun tiba-tiba Gelagah Putih sendiri bertanya kepada Agung Sedayu. Bagaimana jika pertempuran terjadi besok pagi? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku masih sangat lemah. Tetapi jika terpaksa, aku telah siap turun ke medan. Tetapi sudah tentu tidak akan menguntungkan Kakang, jawab Agung Sedayu. Salahku sendiri, jawab Agung Sedayu. Aku datang kemari untuk tugas tertentu. Tetapi aku telah terpancing untuk melayani kepentingan pribadi Ki Ajarku Muda. Tetapi ada juga hubungannya dengan pertentangan antara Mataram dan Madiun, jawab Gelagah Putih. Terlalu sedikit, jawab Agung Sedayu. Namun bagaimanapun juga, aku merasa wajib untuk mengangkat nama perguruanku. Namun seharusnya aku dapat menunda persoalan pribadi itu sampai persoalan pokok keberangkatanku kemari selesai. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Keadaan Agung Sedayu sudah terlanjur menjadi lemah, sehingga sulit baginya untuk dengan cepat dapat memulihkan keadaannya, meskipun ia mempergunakan obat yang terbaik yang dimilikinya. Ketika kemudian mereka sampai di gerbang perkemahan, maka dilihatnya beberapa orang petugas berada di sebelah duduk dalam satu lingkaran. Mereka duduk sambil berbicara apa saja untuk mengusir kantuk. Dua orang di antara mereka memisahkan diri untuk mengamati keadaan. Sementara itu di gerbang perkemahan, dua orang bertugas di sebelah menyebelah pintu gerbang dengan tombak telanjang di tangan.
Beberapa langkah dari tempat itu terdapat perkemahan khusus bagi petugas yang sedang beristirahat. Mereka tidur dengan nyenyak separuh malam, bergantian dengan mereka yang berjaga-jaga. Selain mereka, masih ada kelompok peronda yang mengelilingi daerah sekitar perkemahan. Dalam keadaan yang gawat, mereka harus mengirimkan isyarat dengan panah sendaren atau panah api. Agung Sedayu yang kemudian berjalan-jalan keluar dari gerbang perkemahan telah dihentikan oleh mereka yang bertugas. "Kalian akan pergi kemana?" bertanya salah seorang petugas. "Kami tidak dapat tidur," jawab Agung Sedayu sambil tersenyum. "Sebaiknya kalian tidak keluar dari perkemahan. Sangat berbahaya. Kita tidak tahu apa yang terdapat di kegelapan. Mungkin orang-orang Madiun yang akan menyerang kita dari jarak jauh, seperti yang pernah mereka lakukan. Dengan panah-panah api, tetapi bukannya panah api sebagai isyarat, sebagaimana terjadi atas pasukan Mataram di perjalanan," berkata petugas itu. "Aku tidak kemana-mana. Aku dan Gelagah Putih hanya akan duduk di situ." "Sedikit mencari ketengan," jawab Agung Sedayu. Petugas itu tahu benar, siapakah Agung Sedayu. Orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun demikian ia masih berpesan. "Tetapi jangan memasuki kegelapan itu tanpa pengawal." Agung Sedayu tersenyum sambil menjawab. "Terima kasih." Bersama Gelagah Putih, maka Agung Sedayu pun telah melangkah menjauhi gerbang perkemahan. Tetapi mereka tidak sampai hilang di kegelapan. Mereka berhenti dalam jarak jangkau lampu obor di gerbang. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian duduk di atas rumputan yang kering, menghadap ke kegelapan malam. Namun dengan demikian tubuh Agung Sedayu terasa menjadi segar. Angin malam yang sejuk rasa-rasanya dengan cepat mempengaruhi keadaannya. Seakan-akan membantu obat-obatan yang telah ditelannya, sehingga perlahan-lahan kekuatannya telah tumbuh kembali. Lebih cepat dari yang diduga. Para petugas di regol perkemahan mengawasi keduanya dengan heran, seorang di antara mereka bertanya. "Apa yang dilakukan di sana?" Seperti yang dikatakannya, mencari ketenangan. Mereka tidak dapat tidur di perkemahan. Agaknya kawan-kawannya telah mendengkur terlalu keras, jawab yang lain. Kawannya tertawa kecil. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Sebenarnya lah Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang duduk di tempat terbuka merasakan ketenangan malam. Mereka tidak merasa bahwa mereka berada di garis perang. Mereka tidak melihat kesibukan para prajurit, kecuali orang yang berdiri di regol perkemahan itu. Di hadapan mereka terbentang kegelapan yang dalam sekali tanpa batas. Seakan-akan di luar sadarnya, Agung Sedayu pun telah semakin meningkatkan keadaan tubuhnya. Gelagah Putih yang menyertainya dapat mengerti keadaan kakak sepupunya, sehingga karena itu maka ia tidak mengganggunya. Menjelang fajar, maka Agung Sedayu seperti orang yang baru terbangun dari tidurnya. Perlahan-lahan ia menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, "Langit akan segera menjadi merah, Gelagah Putih." "Ya Kakang," jawab Gelagah Putih. "Dan kau telah duduk di situ menahan kantuk," desis Agung Sedayu pula. "Kita bersama-sama duduk di sini," jawab Gelagah Putih. "Terima kasih atas perhatianmu. Keadaanku memang berangsur baik," berkata Agung Sedayu pula. "Syukurlah," sahut Gelagah Putih. "Mudah-mudahan keadaan Kakang segera pulih kembali." Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Meskipun masih terasa lemah, tetapi keadaan memang menjadi semakin baik pagi ini." "Apakah memang ada pengaruh udara sejuk, Kakang?" bertanya Gelagah Putih. "Agaknya ketenangan malamlah yang banyak membantu memulihkan keadaan, selain obat yang cukup baik," jawab Agung Sedayu. Namun pembicaraan mereka pun terhenti ketika keduanya kemudian telah mendengar ayam jantan yang berkokok. Menjelang fajar, desis Gelagah Putih. "Kau merasakan satu keanehan?" bertanya Agung Sedayu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Ya Kakang. Kita berkemah di tempat yang tidak terlalu dekat dari padukuhan. Suara itu bukan suara ayam hutan. Apakah ada ayam yang berkeliaran di sekitar tempat ini?" Agung Sedayu tidak segera menjawab. Tetapi mereka telah mendengar lagi suara kokok ayam itu. Justru bersahutan dari dua arah. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, "Masih ada waktu untuk beristirahat barang sejenak di perkemahan." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya,
Bagaimana dengan kokok ayam itu? Isyarat biasa. Tidak ada yang menarik perhatian. Para petugas sandi dari Madiun saling memberikan isyarat tentang tempat mereka masing-masing, jawab Agung Sedayu. Begitu mudahnya ditebak, bertanya Gelagah Putih. Agung Sedayu tersenyum. Katanya. Tetapi kita tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Juga para peronda dan para petugas. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu sudah bangkit berdiri sambil berkata. Marilah. Keduanya pun kemudian telah melangkah ke dalam perkemahan. Sementara itu Agung Sedayu merasakan bahwa keadaan tubuhnya telah menjadi semakin baik. Namun ketika ia teringat akan pertanyaan Gelagah Putih, bagaimana jika besok terjadi pertempuran antara Madiun dan Mataram, maka Agung Sedayu masih merasa bahwa masih banyak terdapat kesulitan di dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, maka keduanya telah berada di perkemahan. Keduanya sempat berbaring dan mempergunakan sisa malam itu untuk tidur bareng sejenak. Sebelum matahari terbit, keduanya telah bersiap-siap pula dan berbenah diri. Apapun yang terjadi atas diri Agung Sedayu, namun ia sama sekali tidak memperlihatkan keadaannya yang sebenarnya kepada para pengawal. Hanya Ki Gede dan Prastawa sajalah yang merasa cemas, bahwa pada saatnya pertempuran yang besar terjadi, Agung Sedayu masih belum memiliki tenaga dan kemampuannya seutuhnya kembali. Meskipun tidak terucapkan, Ki Gede sebenarnya juga menyalahkan Agung Sedayu bahwa ia tidak menunda persoalannya sampai setelah tugasnya ke Madiun itu dapat diselesaikan. Namun Ki Gede tidak ingin membuat Agung Sedayu semakin kecewa. Namun ketika kemudian matahari terbit, para prajurit dan pengawal mengerti bahwa hari itu mereka masih belum akan turun ke medan. Mereka masih sempat beristirahat atau bermain macanan, jika tidak bertugas dan tidur. Pada saatnya makan dan minum minuman panas. Bagaimana jika persediaan pangan itu habis, sementara belum terjadi sesuatu, seorang petugas di dapur bertanya kepada seorang kawannya. Bukan urusan kita, jawab kawannya. Tetapi jika para prajurit itu lapar, mereka tidak mau tidur lagi. Salah siapa? Jawab orang yang pertama. Mereka tentu akan datang menyerbu ke dapur. Itu adalah tanggung jawab para pemimpin, jawab kawannya. Orang yang pertama itu tidak bertanya lagi. Namun sebelum ia meninggalkan tempatnya, maka mereka telah melihat beberapa buah pedati yang datang membawa beras, dikawal oleh sepasukan prajurit dari Pajang yang berada di induk pasukan. Kau masih cemas tentang persediaan bahan makanan, bertanya kawannya. Apakah kau kira hanya akan makan beras, sahut orang yang pertama. Kawannya tertawa. Tetapi dibiarkannya orang itu pergi meninggalkan tempatnya. Namun sebelum tengah hari, maka para pemimpin pasukan telah dipanggil oleh Pangeran Mangkubumi, termasuk Ki Gede Menoreh dan Ki Demang Selagilang. Belum ada perintah, berkata Pangeran Mangkubumi. Namun kemudian katanya. Tetapi ada satu berita penting yang hanya boleh diketahui oleh para pemimpin. Tidak seorang pun di antara para prajurit dan pengawal boleh mendengar. Rahasia ini adalah rahasia puncak dari keberhasilan pasukan Mataram. Jika rahasia ini tembus ke telinga orang Madiun, maka kita akan dihancurkan di sini, karena jumlah pasukan Madiun berlipat ganda jumlahnya dari jumlah pasukan yang datang dari Mataram. Para pemimpin pasukan dan pengawal itu termangu-mangu. Namun nampaknya Pangeran Mangkubumi bersungguh-sungguh. Katanya kemudian, kita harus mempersiapkan seluruh pasukan yang ada untuk bertindak setiap saat. Kita harus berada dalam kesiapan tertinggi, serta mampu menggerakkan pasukan dengan kekuatan terbesar. Para pemimpin itu mengangguk-angguk. Nampaknya mereka sudah sampai pada batas tertentu untuk menunggu. Namun Pangeran Mangkubumi itu kemudian berkata, Pamanda Adipati Mandaraka, Kipatih di Mataram, telah mengirimkan seorang perempuan ke Madiun. Seorang perempuan, hampir berbareng beberapa orang telah mengulang. Ya. Seorang perempuan, jawab Pangeran Mangkubumi. Untuk apa? Bertanya seorang senapati Mataram. Sudah sampai pada batas tertentu untuk menunggu. Aku kurang tahu apa maksud Pamanda Patih Mandaraka, jawab Pangeran Mangkubumi. Lalu katanya. Tetapi rencana Pamanda Patih Adipati Mandaraka ini telah disetujui oleh Panembahan Senapati, meskipun telah terjadi perdebatan yang lama. Panembahan Senapati semula menolak rencana itu. Tetapi akhirnya atas nasihat beberapa orang pemimpin yang sudah berpengalaman, Panembahan Senapati telah menerimanya, dan memberikan wewenang kepada Kipatih untuk melakukannya.
Apa artinya sikap ini, Pangeran? Bertanya seorang senapati dari prajurit Mataram yang bertubuh tinggi besar berkumis lebat. Aku belum dapat menjawab pertanyaanmu, jawab Pangeran Mangkubumi. Aku harus menunggu keterangan berikutnya. Para pemimpin dan senapati memang menjadi agak bingung atas sikap yang diambil oleh Ki Patih Mandaraka. Mereka tidak tahu tujuan dari pengiriman seorang perempuan ke Madiun untuk menemui Panembahan Mas. Namun para pemimpin dan para senapati itu hanya dapat menduga-duga saja. Tidak seorang pun yang tahu pasti apa yang akan dilakukan oleh seorang perempuan yang mewakili sepasukan prajurit yang siap untuk bertempur. Namun dalam pada itu, mereka harus tetap menyimpan bebannya di dalam hati mereka masing-masing. Mereka tidak dapat membicarakannya dengan orang lain, karena hal itu merupakan rahasia bagi Mataram. Tetapi dalam pada itu, semua pemimpin dan senapati telah mendapat perintah untuk berjaga-jaga. Semua pasukan harus siap digerakkan setiap saat, siang dan malam. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dengan demikian maka para pemimpin prajurit Mataram yang hampir menjadi jemu itu harus membawa beban lagi di dalam hati mereka. Memang tidak masuk di akal mereka, bahwa Mataram malahan mengutus perempuan untuk menjumpai Adipati Madiun, justru di saat semua ujung senjata telah menjadi setajam pisau pencukur. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu justru merasa mendapat kesempatan untuk memulihkan keadaannya. Di hari berikutnya, Agung Sedayu benar-benar telah merasa menjadi baik. Di malam hari Agung Sedayu lebih banyak berada tempat terbuka, sehingga segarnya malam seakan-akan mendorong tenaganya yang semakin pulih kembali. Gelagah Putih yang selalu bersamanya, adalah salah seorang yang mendapat kesempatan untuk mendengar rahasia besar Mataram itu. Karena itu, maka ia pun bertanya kepada Agung Sedayu. Apakah kira-kira yang dilakukan oleh utusan itu, Kakang? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sulit untuk ditebak. Bahkan sebelumnya aku tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti itu akan dapat terjadi. Karena itu, sulit bagiku untuk menebak-nebak, apakah yang kira-kira dilakukan oleh perempuan itu. Mereka sekedar menyampaikan surat, pesan, atau bahkan ancaman-ancaman. Jika yang dikirim adalah seorang perempuan, mungkin bermaksud bahwa Mataram masih ingin bersikap lunak. Atau bahkan sebaliknya, Mataram sudah tidak sabar lagi menunggu penyelesaian yang tidak menentu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Jawaban Agung Sedayu masih mengandung serba pertanyaan, sebagaimana ditanyakannya. Sehingga karena itu maka jawaban Agung Sedayu bukanlah jawaban yang sudah siap. Ketegangan memang telah meliputi perkemahan para prajurit Mataram. Tidak saja di sayap-sayap pasukan, tetapi juga di pasukan induk. Para prajurit dan pengawal yang telah mendapat perintah untuk bersiaga sepenuhnya, selalu bertanya-tanya di antara mereka. Untuk apa mereka harus bersiaga penuh siang dan malam? Tetapi tidak seorang pun yang mampu memberikan jawaban. Bahkan para pemimpin yang setiap kali bertanya kepada panglima mereka di sayap-sayap pasukan, juga tidak menerima jawaban yang memuaskan. Baik Pangeran Mangkubumi, maupun Pangeran Singasari, masih tetap tidak mengatakan yang sebenarnya, apa yang telah dilakukan oleh Ki Patih Mandaraka dengan mengirimkan seorang perempuan kepada Adipati Madiun. Namun di hari berikutnya, dalam kejemuan menunggu, Agung Sedayu telah merasa pulih kembali kekuatannya. Luka-luka di kulitnya pun telah tidak membekas lagi, kecuali sebuah garis yang kehitam-hitaman. Ketika keduanya kemudian berjalan-jalan di tempat terbuka di luar perkemahan, maka keduanya telah turun ke sungai. Mereka telah mencari tempat yang tersembunyi untuk melihat, apakah kekuatan dan ilmu Agung Sedayu benar-benar telah pulih. Tanpa disaksikan orang lain, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah membuktikan bahwa kekuatan dan ilmu Agung Sedayu memang telah pulih seutuhnya kembali. Kita dapat mengucap syukur kepada Yang Maha Agung, Gelagah Putih, bahwa segalanya telah pulih seperti sedia kala, berkata Agung Sedayu. Ya Kakang. Nampaknya benturan kekerasan Mataram dan Madiun telah tertunda untuk memberi kesempatan kepada Kakang, agar kekuatan Kakang dapat pulih kembali dahulu, jawab Gelagah Putih. Agung Sedayu tersenyum. Ia memang agak berbeda dengan orang lain yang mengalami kejemuan. Agung Sedayu yang menjadi sangat lemah itu memang berharap bahwa segala sesuatunya agar terjadi setelah ia memiliki tenaga dan ilmunya utuh kembali. Ketika Ki Gede mendapat laporan bahwa ia telah memiliki segenap kemampuannya kembali, maka Ki Gede pun tersenyum sambil berkata, "Nah, sekarang terjadilah perang itu jika memang akan terjadi.
Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah tersenyum pula. Demikianlah di hari berikutnya, maka para pemimpin pasukan telah dipanggil sekali lagi dalam pertemuan yang khusus. Dengan sungguh-sungguh Pangeran Mangkubumi berkata, "Kita sudah hampir memasuki tugas kita yang sebenarnya." "Apa yang terjadi Pangeran?" bertanya Ki Gede menoreh. "Nampaknya perempuan yang ditugaskan oleh Ki Patih Mandaraka itu berhasil," jawab Pangeran Mangkubumi. "Berhasil apa?" bertanya seorang senapati. "Perempuan itu berhasil menimbulkan ketidaksepakatan di antara para pemimpin yang berkumpul di Madiun," jawab Pangeran Mangkubumi. "Apa yang dilakukannya?" bertanya seorang senapati. "Aku tidak tahu," jawab Pangeran Mangkubumi. "Tetapi menurut petugas sandi yang setiap saat menghubungi pimpinan tertinggi pasukan Mataram melaporkan, bahwa justru ada di antara para adipati yang ingin menarik diri dari himpunan kekuatan di Madiun itu. Jangan-jangan, Ki Patih Mandaraka telah mempergunakan satu cara yang katakanlah, terlalu amat sangat bijaksana, bagi satu tugas keprajuritan, sehingga menimbulkan kesan yang kurang mapan bagi seorang prajurit," berkata seorang senapati. Pangeran Mangkubumi menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku juga tidak ingin hal seperti itu dilakukan. Tetapi apabila itu merupakan kesepakatan para pemimpin tertinggi, maka apa boleh buat?" Yang lain pun mengangguk-angguk. Mereka memang tidak akan dapat melakukan satu langkah yang bertentangan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh para pemimpin tertinggi Mataram. Ketidakpuasan itu ternyata tidak saja mencengkam para pemimpin prajurit di sayap kiri. Di sayap kanan Pangeran Singasari yang keras hampir saja menolak keputusan yang diambil oleh para pemimpin tertinggi Mataram untuk menggantungkan diri pada keberhasilan utusan Ki Patih Mandaraka. Untara, seorang senapati perang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup, tidak dapat mengerti apa hubungannya antara perang yang tertunda-tunda, dengan keberangkatan seorang perempuan ke Madiun. Ketika perempuan itu dinyatakan hampir berhasil, maka Untara sempat berdesah. "Jika demikian, marilah kita serahkan senjata-senjata kita untuk diikat dengan selendang perempuan itu, jika memang perempuan itu memiliki kelebihan dari kita." Tetapi baik Pangeran Mangkubumi maupun Pangeran Singasari harus tunduk pada perintah Panembahan Senapati. Sebenarnya lah para petugas sandi telah memberikan laporan, bahwa ada ketidaksepakatan yang telah terjadi di Madiun, setelah seorang perempuan berhasil memasuki pintu gerbang istana dan menghadap Panembahan Mas di Madiun. Bahkan sebenarnya lah memang ada di antara para adipati yang mengancam lebih baik meninggalkan Madiun daripada harus memenuhi perintah Panembahan Mas, yang telah dipengaruhi oleh kehadiran perempuan itu. Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Singasari yang berada di sayap, dengan sungguh-sungguh telah mengikuti perkembangan keadaan dengan hati yang cemas. Tetapi di hari itu tidak terjadi sesuatu. Bahkan di malam harinya, suasana nampaknya begitu sepi. Di perkemahan orang-orang Mataram masih saja terdengar perintah untuk setiap saat bergerak. Bahkan mungkin di malam hari. Agung Sedayu yang sudah benar-benar pulih kembali, selalu berada di antara pasukannya. Prastawa tidak pernah jauh dari Ki Gede. Jika setiap saat jatuh perintah, maka Prastawa akan dapat bergerak cepat. Bahkan seluruh pasukan pun dapat digerakkan dengan cepat, meskipun mereka sedang tertidur nyenyak. Namun mereka telah mengenakan segala kelengkapan perang yang diperlukan. Senjata mereka telah ada di lambung. Yang bersenjata tombak sudah siap tersandar dinding perkemahan. Demikian pengawal itu bangkit, maka tombak itu tentu akan disambarnya. Sampai tengah malam, Agung Sedayu dan Gelagah Putih berada di tempat para petugas yang berjaga-jaga malam itu di kelompok mereka. Namun kemudian Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah minta diri untuk beristirahat. Baru menjelang fajar keduanya terbangun. Namun keduanya tidak segera bangkit. Meskipun demikian, Agung Sedayu berdesis. Rasa-rasanya ada sesuatu akan terjadi. "Kenapa?" bertanya Gelagah Putih. "Aku tidak tahu. Tetapi jantung ini menjadi berdebar-debar." "Inilah yang disebut panggraita," jawab Agung Sedayu. "Bukankah Kakang dapat mempertajam panggraita itu?" bertanya Gelagah Putih. "Dalam batas tertentu. Aku sudah mencobanya demikian aku bangun dari tidur dan merasakan sesuatu yang kurang mapan. Agaknya hari ini tidak seperti hari-hari sebelumnya," jawab Agung Sedayu. "Jika demikian, aku akan bersiaga," sahut Gelagah Putih. Agung Sedayu tidak mencegahnya. Bahkan Agung Sedayu sendiri telah membenahi pakaiannya dan mempersiapkan senjatanya,
meskipun ia tidak berniat pergi ke sungai untuk mandi. Tetapi Gagah Putihlah yang kemudian berkata, "Aku akan pergi ke sungai sebentar Kakang." "Masih terlalu pagi," desis Agung Sedayu. "Tidak apa-apa," jawab Gagah Putih. "Justru aku orang pertama." Agung Sedayu hanya tersenyum saja. Namun sejalan dengan debar jantungnya, maka Agung Sedayu berpesan, "Berhati-hatilah." "Aku akan berhati-hati," jawab Gagah Putih. Demikianlah, maka Gagah Putih telah meninggalkan perkemahan setelah ia melaporkan diri kepada para prajurit yang bertugas di Regol. Namun seorang di antara para prajurit yang melihatnya, tiba-tiba saja berlari menyusulnya sambil berkata, "Aku juga akan pergi ke sungai." Namun Gagah Putih kemudian berkata kepadanya, "Berhati-hatilah. Nampaknya keadaan menjadi gawat. Bawa senjata selengkapnya." "Kenapa harus membawa senjata selengkapnya? Aku sudah membawa pisau belati." "Bukankah kau dengar, bahwa setiap saat kita harus bersiaga penuh?" desis Gagah Putih. Prajurit itu termangu-mangu. Namun ia pun telah kembali ke perkemahan untuk mengambil pedangnya, dan sekali lagi mengangguk di pintu gerbang kepada petugas berjaga-jaga. Keduanya kemudian telah melintasi tempat terbuka yang gelap di antara pohon-pohon perdu, menuju ke sungai. Namun tiba-tiba saja Gagah Putih memperlambat langkahnya. Telinganya yang tajam telah mendengar sesuatu di balik gerumbul perdu. Karena itu, maka ia pun telah berdesis kepada prajurit yang pergi bersamanya ke sungai. "Hati-hatilah. Kita tidak hanya berdua." Prajurit itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tanggap akan sikap Gagah Putih. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya sambil berbisik, "Apa yang kau ketahui?" "Ada seseorang atau lebih yang memperhatikan kita," jawab Gagah Putih. "Tetapi bersikap wajar sajalah. Biar mereka menganggap bahwa kita tidak mengetahui kehadiran mereka." "Lalu, apakah kita jadi ke sungai?" bertanya prajurit itu. "Ya. Kita akan mencuci muka saja. Kemudian membersihkan diri di belik di tepian." "Bukankah langit sudah merah?" jawab Gagah Putih. Keduanya berjalan terus tanpa menghiraukan kehadiran orang lain di balik gerumbul perdu, turun ke tepian. Namun sebenarnya lah keduanya tetap berhati-hati menghadapi segala kemungkinan. Ketika mereka menelusuri tebing yang rendah ke tepian, Gagah Putih berbisik, "3 orang ada di tanggul. Mungkin masih ada yang lain." Prajurit itu mengangguk. Katanya perlahan sekali, "Untung aku mengambil pedangku." "Kita sudah tidak mempunyai pilihan lain," desis Gagah Putih kemudian. Prajurit itu mengangguk. Namun bagaimanapun juga hatinya memang menjadi berdebar-debar. Selama pasukannya berkemah, mereka belum pernah mengalami kehadiran orang-orang yang tidak dikenal seperti itu. Namun mereka telah menebak bahwa orang-orang itu tentu orang-orang dari Madiun. Tetapi berita tentang perubahan yang terjadi di Madiun agaknya memang membawa perubahan sikap di bidang keprajuritan. Agaknya Madiun tidak sekedar menunggu, tetapi Madiun telah mengambil langkah yang lebih jelas dalam permusuhan itu. Gagah Putih dan prajurit itu memang pergi ke sebuah belik yang sudah diketahui sebelumnya. Mereka telah mencuci kaki dan tangan. Namun mereka tidak kehilangan kewaspadaan sama sekali. Sebenarnya lah, sejenak kemudian telah berloncatan 3 orang dari tanggul di sisi barat. Dengan garangnya seorang di antara mereka berkata, "Jangan berbuat sesuatu yang dapat mempercepat kematianmu." Gagah Putih dan prajurit yang menyertainya itu tidak terkejut sama sekali. Bahkan dengan tenang Gagah Putih bertanya, "Siapakah kau, dan apakah keperluanmu?" "Dengar perintahku, kalian berdua harus menyerah. Kami akan membawa kalian menghadap pimpinan kami," bentak orang itu. "Untuk apa?" bertanya Gagah Putih. "Nanti pada saatnya kalian akan tahu. Sementara ini kalian lebih baik tidak menyulitkan diri kalian sendiri," berkata orang itu pula. Gagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, "Kisanak, aku adalah prajurit. Barangkali kalian juga prajurit. Kalian tentu tahu bahwa kami tidak akan begitu saja menyerahkan diri untuk kalian bawa kepada atasan kalian. Aku tahu bahwa kalian tentu ingin mendapat ketenangan tentang pasukan Mataram, khususnya sayap kiri ini. Cara yang paling baik adalah dengan menangkap 1-2 orang dari sayap itu, dan dibawa ke pasukan kalian untuk diperas keterangannya." "Persetan," geram orang itu.
Jika kau sudah tahu, sebaiknya kau tidak usah bertanya lagi. Ikut kami bertiga, atau kalian akan mengalami kesulitan, dan bahkan keadaan yang tidak akan pernah kalian bayangkan. Sudahlah Kisanak, berkata Gelagah Putih. Aku minta kalian kembali, meskipun aku dapat berbuat sebaliknya. Menangkap kalian dan memaksa kalian bicara tentang kalian dan pasukan kalian. Cukup, geram orang itu. Semakin lama kata-katamu membuat telingaku semakin sakit. Dengar, aku adalah senapati pilihan. Kedua orang ini adalah prajurit-prajurit pilihan pula. Seandainya kalian orang yang paling baik dari Mataram, mungkin kita akan dapat bermain seimbang. Tetapi jika kalian sekedar prajurit, sekalipun dari pasukan khusus, maka kalian lebih baik menyerah. Bagaimana jika aku juga berkata sebagaimana kau katakan? Menyerah sajalah. Jika kau sekedar senapati prajurit Madiun, maka sebaiknya kau mengikuti kami, jawab Gelagah Putih. Aku bukan senapati dari Madiun, geram orang itu. Madiun ternyata tidak berpendirian teguh. Jika angin bertiup ke utara, maka Panembahan Madiun itu mengangguk ke utara. Jika angin bertiup ke selatan, Panembahan Madiun itu mengangguk ke selatan. Karena itu, maka lebih baik bagi kami untuk mengambil langkah sendiri. Menghancurkan Mataram tanpa mengikut sertakan Madiun. Jika kalian tidak dari Madiun, dari mana? Bertanya Gelagah Putih. Kamilah yang ingin banyak mengetahui tentang kalian, bukan kalian yang sedang memeras keterangan kami, bentak orang yang mengaku senapati itu. Gelagah Putih dan prajurit yang bersamanya itu menyadari bahwa di Madiun memang terjadi perbedaan sikap dan pendirian. Namun dalam pada itu Gelagah Putih menjawab. Sekali lagi aku katakan kepadamu, jangan ganggu kami. Kami akan memberi kesempatan kalian meninggalkan tempat ini. Kau ingin mengambil hati kami, setelah dengan licik Madiun kalian tundukkan dengan curang, berkata senapati itu. Tetapi itu bukan watak kami. Karena itu menyerahlah. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sebenarnya memang menjadi agak bingung. Langkah apa yang harus diambil menghadapi keadaan seperti itu? Apakah Mataram akan bersikap keras atau tidak? Sebenarnya lah Gelagah Putih takut melakukan kesalahan. Jika ia bersungguh-sungguh dan di luar kesengajaannya, ia telah membunuh prajurit itu, apakah langkah itu dapat dibenarkan dan sesuai dengan sikap Mataram dalam keseluruhan? Selagi Gelagah Putih termangu-mangu, maka orang yang menyebut dirinya senapati itu pun melangkah mendekati sambil berkata, menyerahlah. Cepat! Letakkan senjata-senjata kalian dan ikut kami. Gelagah Putih tidak mempunyai pilihan lain. Betapapun ia ragu-ragu, namun sudah tentu bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya ditangkap dan diseret ke hadapan pimpinan pasukan lawan. Karena itu, maka Gelagah Putih itu pun berkata, jangan harapkan kami meletakkan senjata. Kalian hanya berdua, geram senapati itu. Tetapi jawaban Gelagah Putih telah menusuk jantungnya setajam duri. Kalian hanya bertiga. Ketiga orang itu dengan tiba-tiba saja telah menggenggam pedang di tangan mereka, ketika senapati itu memberikan isyarat. Gelagah Putih dan prajurit Mataram yang menyertainya itu pun tidak menjadi lengah. Mereka pun segera telah menggenggam pedang pula di tangan. Karena sikap Gelagah Putih yang masih muda itu nampak lebih meyakinkan dari kawannya, maka dua orang di antara ketiga orang itu telah menghadapinya, termasuk orang yang menyebut dirinya senapati itu. Sedangkan seorang lagi telah berhadapan dengan prajurit yang bersama Gelagah Putih turun ke sungai. Sekali lagi aku beri kesempatan, berkata senapati itu. Ikut bersama kami dan aku jamin keselamatanmu, atau mati di tepian ini. Kedua-duanya aku tidak mau, jawab Gelagah Putih. Yang aku mau, menangkap kalian dan membawa kalian menghadap pimpinan di sayap kiri, Pangeran Mangkubumi. Kami akan bersyukur dapat berhadapan dengan Pangeran Mangkubumi. Tetapi tidak sebagai tawanan. Kami ingin berhadapan seperti kita sekarang ini. Agaknya hanya Pangeran Mangkubumi sajalah yang akan dapat mengimbangi aku, berkata senapati itu. Pernyataan itu justru membuat Gelagah Putih tertawa. Katanya, kau belum mengenal Pangeran Mangkubumi. Itulah sebabnya kau berkata seperti itu. Persetan, geramnya. Bersiaplah untuk mati. Gelagah Putih segera bersiap. Ketika serangan pertama datang, maka dengan tangkasnya ia pun telah meloncat menghindar, sehingga serangan itu tidak menyentuhnya. Namun lawannya memang sekedar menjajagi ketangkasan gerak anak muda itu.
Karena itu, maka demikian serangan itu tidak menyentuh lawannya, maka senapati itu pun tidak dengan tergesa-gesa memburunya. Dalam pada itu prajurit yang bersama Gelagah Putih turun ke sungai itu pun telah mulai bertempur pula. Rasa-rasanya memang ada kegembiraan di hati prajurit itu, meskipun bercampur dengan ketegangan dan bahkan kadang-kadang perasaan cemas. Setelah beberapa hari ia merasakan kejemuan berada di perkemahan itu, maka ia adalah orang yang pertama mendapat kesempatan untuk bertempur, meskipun melawan prajurit yang menurut pengakuannya bukan prajurit Madiun. Sejenak kemudian maka kedua orang prajurit itu pun telah bertempur dengan garangnya. Keduanya memiliki kemampuan tertinggi bagi seorang prajurit, sehingga dengan demikian maka pertempuran itu pun segera meningkat sampai ke puncak kemampuan mereka dalam ilmu pedang. Sementara itu kedua orang lawan Gelagah Putih pun telah bersiap menyerang. Namun senapati itu masih juga bergumam. Nampaknya kau lebih muda, tetapi kau lebih berpengalaman dari orang itu. Tidak, jawab Gelagah Putih. Kedudukan kami sama. Tetapi barangkali aku lebih senang berbicara dari pendiam itu. Kami adalah prajurit-prajurit biasa saja. Senapati itu menggeram. Ia pun dengan cepat telah meloncat menyerang sambil berkata lantang. Kau akan mati lebih dahulu. Kawannya itu tentu akan bersedia ikut bersama kami. Gelagah Putih masih juga sempat mengelak. Bahkan sambil menjawab. Sekali lagi kau salah duga tentang kami. Demikianlah, maka pertempuran pun telah menjadi semakin sengit. Kedua orang prajurit itu bertempur dengan garangnya. Keduanya ternyata memiliki ilmu gedang yang mapan. Sehingga dengan demikian nampaknya sulit bagi salah satu pihak untuk dapat mengalahkan lawannya. Sementara keduanya bertempur, senapati yang menyerang Gelagah Putih justru mulai menilai lawannya yang masih muda itu. Dengan segenap kemampuannya, maka ia pun berniat untuk segera mengakhiri pertempuran. Langit akan segera menjadi merah dan fajar pun akan segera turun. Sebelum kawan-kawan prajurit itu datang, maka anak muda itu harus sudah dapat ditangkapnya, atau dibunuhnya sama sekali. Namun ternyata bahwa tidak mudah menundukkan Gelagah Putih. Anak muda itu memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi, dorongan tenaga cadangannya benar-benar tidak terduga. Ketika terjadi sentuhan senjata di antara Gelagah Putih dan lawan-lawannya, maka mereka merasa betapa besarnya tenaga cadangan anak muda itu. Anak ini agaknya memiliki ilmu iblis, desis senapati itu di dalam hatinya. Namun senapati itu adalah senapati yang berpengalaman. Karena itu, maka ia pun dengan tangkasnya telah berusaha untuk bersama-sama dengan seorang kawannya. Mereka ternyata mampu saling mengisi dengan baik, sehingga keduanya kadang-kadang mampu menempatkan diri pada arah yang berlawanan dan menyerang bersama-sama, sehingga Gelagah Putih harus melenting mengambil jarak untuk melepaskan diri dari garis serangan kedua lawannya itu. Namun demikian, kedua lawan Gelagah Putih benar-benar menjadi heran mengalami perlawanan yang sangat berat itu. Bahkan semakin lama anak muda itu justru menjadi semakin cepat bergerak. Pedangnya berputaran mengerikan. Kedua orang lawan Gelagah Putih justru mulai menjadi cemas. Mereka mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya lawannya itu. Dengan demikian maka pertempuran di tepian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Orang yang mengaku senapati itu benar-benar telah mengerahkan ilmu pedangnya. Sedangkan seorang kawannya yang bertepatan bersamanya, juga sudah sampai ke puncak kemampuannya. Tetapi memang sulit untuk dengan cepat mengalahkan Gelagah Putih. Dalam bermain pedang Gelagah Putih memang bukan seorang prajurit biasa. Ia telah menjadi mantap justru di luar dunia keprajuritan. Karena itu, maka kemampuannya bertempur dalam ilmu pedang sangat mengagumkan bagi lawannya. Bahkan kedua orang lawannya itu merasakan bahwa mereka belum pernah bertemu dengan seorang anak muda yang memiliki kemampuan ilmu pedang sejauh dan sedalam lawannya itu. Sementara itu seorang yang lain yang harus bertempur seorang melawan seorang dengan prajurit Mataram itu pun mengalami kesulitan untuk segera mengalahkannya. Prajurit Mataram itu memang mampu mengimbangi kemampuan lawannya, betapapun lawannya mengerahkan kemampuannya. Dalam pada itu, langit pun semakin lama menjadi semakin merah. Cahaya fajar perlahan-lahan mulai nampak di ujung langit. Dengan demikian kedua orang lawan Gelagah Putih itu pun menjadi semakin gelisah. Sementara itu, Gelagah Putih yang justru telah menghentakkan ilmu pedangnya, menjadi semakin garang. Kedua lawannya benar-benar kehilangan harapan untuk dapat menundukkannya. Betapapun mereka berusaha, bahkan dengan cara apapun juga sesuai dengan pengalaman mereka yang luas dan panjang, namun mereka benar-benar tidak mampu mengalahkannya.
Bahkan lawannya yang bertempur seorang melawan seorang itu pun semakin lama menjadi semakin terdesak. Karena itu, maka Senapati itu tidak mempunyai pilihan lain. Ketika lengannya tiba-tiba saja telah tergores ujung pedang Gelagah Putih, maka ia pun telah mengambil keputusan. Senapati itu telah bersuit nyaring. Serentak, ketiga orang itu telah meloncat mengambil jarak. Kemudian sebelum Gelagah Putih dan prajurit Mataram itu sempat berbuat sesuatu, maka mereka bertiga telah berlari secepat-cepatnya mencapai tanggul. Dengan sigapnya mereka pun kemudian meloncat ke atas tanggul dan hilang dalam keremangan cahaya fajar. Hampir saja Gelagah Putih mempergunakan ilmunya untuk mencegah ketiga orang itu melarikan diri dengan pukulan jarak jauhnya. Namun pada saat terakhir, Gelagah Putih menjadi ragu-ragu, justru karena ia tidak begitu jelas siapakah yang telah dihadapinya. Keraguan-raguan yang sejenak itu telah memberi kesempatan kepada ketiga orang itu meninggalkan arena. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian sambil menyarungkan pedangnya ia berkata, "Marilah, kita harus segera melaporkannya. Mungkin ada perubahan sikap dari para prajurit yang berkumpul di Madiun." Pertentangan yang terjadi di antara mereka nampaknya berkembang semakin memburuk. Prajurit yang bersama Gelagah Putih di tepian itu pun kemudian mengangguk-angguk sambil berkata, "Sebelum kawan-kawan turun ke sungai jika fajar datang." Keduanya pun kemudian dengan tergesa-gesa pula kembali ke perkemahan. Seperti yang mereka duga, maka beberapa orang yang lain telah keluar pula dari perkemahan. Namun Gelagah Putih dan kawannya sempat memperingatkan agar mereka membawa senjata mereka dan berhati-hati. "Kenapa?" bertanya seorang di antara mereka. Prajurit yang bersama Gelagah Putih turun ke sungai itu pun sempat menjelaskan bahwa mereka telah diserang oleh 3 orang, yang justru mengaku bukan prajurit Madiun. Mereka justru merasa kecewa atas sikap Madiun. Ternyata peringatan itu mendapat perhatian luas. Para prajurit yang pergi ke sungai telah membawa senjata mereka dan bersiap untuk menghadapi kemungkinan apapun. Demikian Gelagah Putih sampai di perkemahan, maka ia tidak menemukan Ki Gede dan Agung Sedayu. Namun Prastawalah yang memberikan keterangan kepadanya, bahwa Ki Gede dan Agung Sedayu sedang menghadap Pangeran Mangkubumi. "Ada apa?" bertanya Gelagah Putih. "Kami tidak mengetahuinya." "Seperti biasa Pangeran Mangkubumi memanggil semua pimpinan kesatuan yang ada di sayap kiri," jawab Prastawa. "Tetapi tentu tidak sepagi ini," desis Gelagah Putih. "Ya. Kami pun sudah menduga, bahwa tentu ada sesuatu yang penting," jawab Prastawa. "Tetapi para prajurit dan pengawal justru pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Bahkan mungkin mandi," berkata Gelagah Putih. "Paman tidak berkeberatan. Tetapi semuanya sudah diperingatkan agar mereka segera kembali. Sebelum matahari terbit, semuanya harus sudah siap," sahut Prastawa. "Terlambat," desis Gelagah Putih. "Apa yang terlambat?" bertanya Prastawa. "Jika saat matahari terbit kita baru mulai bergerak, maka gerakan itu sudah terlampau siang," berkata Gelagah Putih kemudian. Prastawa termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Tidak akan ada gerakan pasukan pagi ini. Tetapi seandainya ada sesuatu yang tiba-tiba, maka gerakan pasukan itu dapat saja dimulai di saat yang tidak biasa dipergunakan untuk mulai satu gerakan. Misalnya menjelang tengah hari atau bahkan sore hari." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Memang mungkin. Semuanya memang dipengaruhi oleh keadaan. Agaknya kita memang harus menunggu untuk mendapat keterangan yang lebih jelas," berkata Prastawa. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun ia pun telah membenahi dirinya sambil menceritakan apa yang dialaminya di sungai. "Mungkin ada hubungannya," berkata Gelagah Putih. Prastawa mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Ya, mungkin memang ada hubungannya." Namun Ki Gede dan Agung Sedayu tidak segera kembali. Bahkan kemudian Prastawa mendapat laporan bahwa para pemimpin sedang pergi ke induk pasukan. Panembahan Senapati ingin memberikan keterangan langsung kepada mereka. Bersambung ke bab 365. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.